Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat GGWPMN, mohon gerakan sedikit jari kalian dan tekan subscribe dulu untuk mendukung yang pemula ini agar tetap bersemangat. Dan terima kasih buat setiap kalian yang sudah bergabung dalam klan kecil ini, jangan lupa siapkan kopinya dulu. Oke, langsung aja, 1 2 3 4 5 close the door, ayo kita mulai. Di sini saya akan menceritakan chapter 370 dan 371. Skyfire 3 Perubahan Misterius. Setelah dua erangan lembut berturut-turut dilepaskan di dalam gua gunung, Xiao Yan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan, tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus mengisi ke atas. Sebaliknya, Xiao Yan perlahan menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba dan tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao tidak harapkan. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya dan mengamati pemuda dengan mata tertutup, yang wajahnya seperti batu giok yang hangat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan cara yang memuaskan. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan tahu kapan harus menarik diri tanpa merasa serakah atau sombong itu tidak mudah. Tidak buruk. Tidak buruk. Petik 2. Keduanya mengulangi tidak buruk sudah cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao dalam hal kinerja Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi Dadoshi bintang 4, pelatihan, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya oleh 2 bintang hari ini, Xiao Yan sudah akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat GGWPMN, mohon gerakan sedikit jari kalian dan tekan subscribe dulu untuk mendukung yang pemula ini agar tetap bersemangat. Dan terima kasih buat setiap kalian yang sudah bergabung dalam klan kecil ini, jangan lupa siapkan kopinya dulu. Oke, langsung aja, 1 2 3 4 5 close the door, ayo kita mulai. Di sini saya akan menceritakan chapter 370 dan 371. Skyfire 3 Perubahan Misterius. Setelah dua erangan lembut berturut-turut dilepaskan di dalam gua gunung, Xiao Yan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan, tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus mengisi ke atas. Sebaliknya, Xiao Yan perlahan menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba dan tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao tidak harapkan. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya dan mengamati pemuda dengan mata tertutup, yang wajahnya seperti batu giok yang hangat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan cara yang memuaskan. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan tahu kapan harus menarik diri tanpa merasa serakah atau sombong itu tidak mudah. Tidak buruk. Keduanya mengulangi tidak buruk sudah cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao dalam hal kinerja Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi Dadoshi bintang 4, pelatihan, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya oleh 2 bintang hari ini, Xiao Yan sudah akan mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi dangkal tubuhnya akan menjadi hambatan terbesarnya saat dia mencoba untuk maju. Seseorang yang memiliki interior dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan kalah dengan orang yang tubuhnya penuh dan energinya terkontrol dan didistribusikan dengan baik. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya dalam pelatihan selama 3 tahun di mana ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Xiao Yan menstabilkan fondasi pelatihannya sampai sangat kuat. Hanya dengan titik awal ini, yang stabil seperti batu, Xiao Yan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan menjulang yang dapat menyebabkan orang lain terkejut. Karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasinya yang kokoh yang sangat dia banggakan. Orang tentu tidak perlu berdebat mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tegas dalam memberikan terobosan sekali lagi.
Wajah Xiaoyan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya redup saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Lama kemudian, cahaya itu perlahan menghilang. Bulu matanya sedikit gemetar, dan tiba-tiba dia membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah hilangnya cahaya itu, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Tidak buruk. Setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatan saya sebenarnya naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang Anda berikan kapanpun Anda mau. Yao Lao tertawa pelan ketika melihat Xiaoyan meninggalkan negara latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiaoyan sebelum dipancarkan. Dia menggerakkan lehernya dan mendengar suara tulangnya yang jelas pecah. Setelah itu, dia merasakan doki yang bergelombang mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan teratai hijau dan tubuhnya jatuh dengan lembut. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang. Suara tiupan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup. Dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan kenaikan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah menguat dalam waktu singkat, tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak baik bagi saya. Xiaoyan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat lotus hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan potongan batu giok yang rusak dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka-luka internal di dalam tubuh Xiaoyan juga telah sepenuhnya pulih. Kemerahan telah kembali ke wajah Xiaoyan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik sepotong batu giok yang rusak. Dia sedikit terpana. Hatinya segera bergerak sedikit ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh tanya, apakah guru mengenali apa ini? Ah, aku pernah melihat perangkat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan berkata, menyimpan perangkat? Seseorang dapat benar-benar menyimpan barang-barang dalam benda ini? Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik Dou atau metode Qi? Xiaoyan terkejut sesaat sebelum berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari. Ah! Jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan giok semacam ini harus menjadi mahakarya, Burning Flame Valley, di Doki Kontinen. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan batu giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar untuk itu. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh lembah api pembakaran. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Membakar lembah api. Apa itu? Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang belum pernah meninggalkan Kekaisaran Jiama dalam hidupnya, itu wajar bahwa dia tidak pernah mendengar nama ini. Lembah api terbakar adalah faksi di benua Doki. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Mereka telah menjadi terkenal di Doki Kontinen karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap unik di benua Doki. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect, sudut mulut Xiaoyan sedikit bergerak. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dengan getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Sekte ini, yang mendominasi Kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Doki. Jangan melebih-lebihkan Mystic Cloud Sect. Apa yang disebut orang Lingling itu benar. The Mystic Cloud Sect hanyalah faksi tingkat kedua di benua Doki. Meskipun mereka sekarang memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat pertama. Yao Lao menamparkan bibirnya, mengelak dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dadosi kecil.
Yao Lao tertawa ketika dia melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak orang kuat seperti halnya awan. Dunia yang telah Anda lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua, saya percaya bahwa Anda akan menyukai dunia yang luar biasa dan menyenangkan itu. Namun, Anda juga harus jelas tentang hal ini. Terlepas dari di mana Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami bagus kalau kamu bisa mengerti ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang potongan batu giok yang rusak di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Tentu saja. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sekte, barang-barang di dalamnya juga seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan sambil tersenyum, hal-hal dari lembah api terbakar ini sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api batu giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Xiao Yan hati-hati menerima potongan batu giok. Dia membalikkannya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa potongan batu giok yang kelihatannya lemah ini sebenarnya mampu menahan dibakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang dikatakan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang langsung menggantung di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Sepotong batu giok rusak yang tampak lemah langsung masuk ke dalam api. Bibit nyala api berwarna ungu menyala di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengerjapkan matanya. Dia sedikit terpana saat menyaksikan Yao Lao. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Purple Flame adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari nyala Douqi biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun perubahan pada batu giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao sebutkan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya. Awalnya aku berpikir kalau itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini tampaknya menjadi ikan besar. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat potongan batu giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika potongan batu giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan ia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdetak lebih kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari antara jari-jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi kehampaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan batu giok jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke keningan saat jatuh ke dalam api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu api. Ketika gua menjadi tidak sadar panas,
potongan batu giok, yang telah tenang, akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula mulus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah akan mencair. Tidak apa-apa. Terus menaikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan mencair. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yao Lao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Doqi dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu Green Lotus Core Flame sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu api, potongan batu giok yang gelap, hitam, yang rusak akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih, berwarna hijau, datar. Cairan perlahan-lahan mengalir di dalam nyala api hijau, seperti makhluk hidup, tampak sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang hendak menembus dan permukaannya. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat gerakan cairan itu. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang mencolok mata tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin menusuk mata, tapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan, atau Yao Lao menutup mata mereka. Ini karena sejumlah besar karakter dan informasi tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua gunung, membentuk kata-kata dengan font khusus. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut merembes keluar dari sela-sela giginya. Skyfire 3 perubahan misterius? Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar setelah mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Layar cahaya besar ditangguhkan di udara di dalam gua. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya secara teratur. Di samping kata-kata, ada diagram yang sangat rumit dari sosok manusia yang terbuat dari cahaya. Dalam diagram cahaya, banyak garis rumit yang dibentuk oleh cahaya yang saling terkait, membentuk rute misterius dan aneh. Mata Xiao Yan membawa rasa ingin tahu saat mereka dengan hati-hati memeriksa layar cahaya. Dia segera menoleh dan melihat mata Yao Lao, yang bersinar terang. Jantungnya tanpa sadar melompat ketika dia dengan lembut bertanya, "Guru, apakah kamu tahu apa ini?" Iya, cahaya di mata Yao Lao perlahan-lahan mundur saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia memukul bibirnya dan tersenyum ketika dia berkata sambil mendesak kaget, "Kali ini, kamu memang telah mengambil harta." Skyfire 3 Mysterious Cheng ini adalah teknik rahasia kelas atas yang sangat misterius. Teknik rahasia, alis Xiao Yan segera bangkit setelah mendengar kata-kata ini. Selain metode Qi dan teknik Dou masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Dou Qi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Beberapa dari mereka bahkan dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Malam itu kembali di Wutan City, teman perempuan kecilmu menggunakan teknik rahasia canggih untuk memungkinkan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya ke kelas Dadoshi untuk waktu yang singkat. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jia Li untuk membunuh Liu Xi muncul di benaknya. Dia, yang kekuatannya berada di tingkat Doze, tiba-tiba menaikkan kekuatannya ke tingkat di mana itu sudah cukup untuk bersaing dengan Dadoshi. Teknik rahasia semacam itu sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Menurut apa yang aku tahu, Skyfire 3 Mysterious Cheng ini adalah salah satu harta tersembunyi milik Burning Flame Valley. Meskipun ini adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang. Tidak diragukan lagi itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang untuk orang yang memiliki nyala api yang luar biasa dan unik. Petik 2. Oh. Hati Xiao Yan tergerak ketika dia mendengar ini. Memiliki jenis nyala api tertentu? Apakah ada nyala api yang lebih luar biasa dari api surgawi di dunia ini?
Jika seseorang ingin berlatih teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah bahwa praktisi harus memiliki afinitas api. Yang kedua adalah bahwa ia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti Purple Flame Anda. Tentu saja, api surgawi secara alami adalah pilihan terbaik. Tetapi sejak kapan api surgawi begitu mudah ditemukan di dunia ini? Karena itu, saya sepertinya telah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api terbakar yang memiliki semacam api surgawi. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Jika saya memenuhi persyaratan ini dan berlatih Skyfire Tree Mysterious Cheng, bisakah saya juga meningkatkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat? Bola mata Xiaoyan berputar ketika dia buru-buru bertanya. Tentu saja. Yao Lao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata. Ini yang disebut Skyfire Tree Mysterious Cheng, sebenarnya bergantung pada metode khusus dan aneh untuk mengeluarkan api khusus dari dalam tubuh. Dan melepaskan energi yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk mendorong lawan kembali dan menghalangi mereka. Apakah sekuat teknik rahasia yang ditampilkan Sun Er saat itu? Xiaoyan tiba-tiba menyela dan bertanya. Yao Lao sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat itu, aku mengamati kulit gadis kecil itu dan melihat bahwa itu masih cerah di hari berikutnya setelah menggunakan teknik rahasia malam sebelumnya, benar-benar mengejutkanku. Dari tampilannya, aku takut masih ada celah antara teknik rahasia yang dia perlihatkan dan yang ini. Bagaimanapun, semua teknik rahasia menggunakan semacam metode kompresi atau overdraw untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini membuat kekuatan seseorang melambung untuk waktu yang singkat, tetapi biasanya akan ada serangan balasan yang besar yang muncul setelah setiap kali digunakan. Menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng ini sebagai contoh-contoh. Dikatakan bahwa setiap kali digunakan, energi nyala api akan menyebabkan tubuh orang terluka parah. Namun, dari penampilan luar teman perempuan kecil Anda keesokan harinya, dia tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Dari sini, perbedaan dari dua jenis teknik rahasia dapat ditentukan. Xiaoyan tertawa pahit dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia merasakan keingintahuan yang semakin kuat akan latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya? Kamu seharusnya tidak sedih. Skyfire Tree Mysterious Cheng ini sebenarnya juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, jika seseorang memiliki 3 jenis nyala api, teknik rahasia ini dapat membiarkan kekuatan seseorang meningkat 3 kali berbeda. Skala di mana kekuatan Anda akan meningkat terkait dengan kekuatan nyala yang Anda kontrol. Saat itu, pemimpin lembah dari lembah api terbakar, memiliki 1 jenis api surgawi, dan 2 api buas, yang diperoleh dari tubuh 2 binatang sihir. Kekuatan aslinya ada di sekitar tingkat Dozong bintang 5, tetapi jika dia menggunakan 3 transformasi, Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia bisa dengan mudah bersaing dengan Dozun. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiaoyan setelah melihat ekspresinya. Oh, ini benar-benar memungkinkan pengguna untuk bertarung lintas kelas? Xiaoyan sedikit tersentuh setelah mendengar ini. Setelah melihat Hai Bodong didorong kembali oleh satu serangan klon Yunsan, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melintasi celah antara setiap kelas begitu satu mencapai tingkat Do Huang. Namun, Skyfire Tree Mysterious Cheng ini sebenarnya memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar kelas. Dari apa yang Anda katakan, itu memang bisa dianggap hal yang baik, seperti yang dikatakan Yao Lao. Itu adalah batas yang bisa dinaikkan seseorang jika mereka hanya memiliki 1 api surgawi. Tetapi itu berbeda untuk Anda. Kamu yang memiliki mantra api tidak perlu khawatir tentang kobaran api di tubuhmu yang saling berbenturan. Oleh karena itu, selama Anda diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, transformasi ketiga kemungkinan akan menjadi sesuatu yang bahkan leluhur yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkan. Lagi pula, dia tidak mungkin juga mempraktikkan mantra api. Yao Lao tertawa pelan.
Darah di hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mendidih ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Sebuah flush muncul di wajahnya. Tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi menatap tirai cahaya. Darah di hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mendidih ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Sebuah flush muncul di wajahnya. Tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi menatap tirai cahaya. Masukkan tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini, Anda benar-benar dapat memperoleh metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melihat layar ringan ini. Yao Lao mengingatkan.